Libatkan ahli Iran, Hizbullah berhasil produksi drone dan rudal presisi. Kelompok militan Hizbullah Lebanon saat ini telah memiliki banyak kemajuan, antara lain mampu mengubah ribuan roket menjadi rudal presisi serta berhasil memproduksi pesawat tidak berawak. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan hal itu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi lokal pada Rabu 16 Februari. Kami telah lama memproduksi drone di Lebanon dan siapapun yang ingin membelinya silakan pesan. Katanya seperti dikutip dari Al Arabiya. Nasrallah dalam pidatonya mengatakan bahwa kemampuan Hizbullah mengubah roket standar menjadi rudal presisi berkat adanya bantuan dari ahli asal Iran. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan tersebut didorong oleh peningkatan penggunaan teknologi drone oleh musuh bebuyutan mereka, Israel. Israel telah lama memandang Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon sebagai musuh. Lebanon dan Israel masih dalam keadaan perang resmi dan telah lama memperebutkan perbatasan darat dan laut mereka. Israel juga telah melakukan ratusan serangan udara di negara tetangga Suriah dalam beberapa tahun terakhir terhadap dugaan penempatan militer Iran atau transfer senjata ke Hizbullah. Pejabat militer Israel telah menilai bahwa kemampuan militer Hizbullah adalah ancaman paling serius kedua yang dihadapi Israel setelah senjata nuklir Iran. Bos Hizbullah menghina Raja Salman dan tuding Saudi sebar ideologi ISIS. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah telah menghina Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi dengan menyebutnya sebagai teroris. Bos milisi sekutu Iran itu juga menuduh Riyadh telah menyebarkan ideologi ISIS ke seluruh dunia. Tudingan itu disampaikan dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin yang sengaja ditujukan kepada Raja Salman. Yang mulia, teroris adalah yang mengekspor ideologi Daesh ke dunia, kata Nasrallah menggunakan akronim bahasa Arab untuk ISIS seperti dikutip dari Al Jazeera. Teroris adalah orang yang mengirim ribuan orang Saudi untuk melakukan operasi bunuh diri di Irak dan Suriah, dan itu adalah Anda, ujarnya. Nasrallah juga mengecam kerajaan itu karena hubungannya yang dekat dengan Amerika Serikat dan untuk kampanye militer yang dipimpinnya di Yaman. Komentar Nasrallah datang sebagai respon terhadap lawan politik dan kritikus di Lebanon yang mengkritik faksi Hizbullah yang didukung Iran karena merusak hubungan antara negara yang kekurangan uang itu dan Arab Saudi. Kami tidak menyerang Arab Saudi, mereka terlibat dalam konspirasi yang lebih besar yang menghancurkan kawasan ini, ujar bos Hizbullah tersebut. Setelah pidato itu, kantor Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa komentar Nasrallah tidak mencerminkan posisi pemerintah dan segmen masyarakat yang luas. PM Mikati menambahkan pemerintah berkomitmen untuk memisahkan diri dari konflik regional dan mendesak semua kekuatan politik untuk bekerja sama untuk mengeluarkan negara dari krisis ekonominya. Sementara kami menyerukan Hizbullah untuk menjadi bagian dari afiliasi Lebanon yang beragam. Kepemimpinannya menentang tren ini dengan posisi yang pertama-tama merugikan Lebanon dan kedua hubungan Lebanon dengan saudara-saudaranya. Bunyi pernyataan kantor PM Mikati, demi Tuhan, kasihanilah Lebanon dan rakyat Lebanon. Hentikan tuduhan politik dan tarian yang penuh kebencian. Lebanon sedang berjuang untuk menyelesaikan perselisihan diplomatik dengan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait yang telah mengkritik Hizbullah atas peran mereka di Yaman dan konflik regional lainnya. Pada bulan Oktober, negara-negara Teluk menarik duta besar mereka dari Beirut dan Arab Saudi melarang semua ekspor Lebanon. Itu terjadi setelah sebuah video muncul dari Menteri Informasi Jos Kordahi yang mengkritik perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Raja Salman dari Arab Saudi dalam pidatonya pekan lalu meminta Lebanon untuk menghentikan hegemoni teroris Hizbullah atas negara Lebanon. Hizbullah baru-baru ini mendapat sorotan dari sekutu utama Free Patriotic Movement
salah satu partai politik Kristen paling penting di Lebanon yang didirikan oleh Presiden Michel Aoun. Pekan lalu, Aoun secara tidak langsung mengkritik Hizbullah karena membuat tegang hubungan dengan negara Teluk dan mencampuri urusan yang tidak penting, serta dominasi militernya sebagai kelompok bersenjata di Lebanon. Pidato Nasrallah menandai peringatan kedua pembunuhan pejabat senior militer Iran, Jenderal Qasem Soleimani. Soleimani memimpin pasukan Quds Iran dari tahun 1998 hingga dia dibunuh pada Januari 2020 dalam serangan pesawat tidak berawak Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad. Pembunuhan itu membentuk tahap baru kesadaran, wawasan, dan pengetahuan tentang musuh utama, kata Nasrallah, merujuk pada Amerika Serikat yang dia tuduh menciptakan ISIS di Irak dan Suriah. Syahid Haji Qasem Soleimani melawan pendudukan Amerika di Irak, berkontribusi untuk membangun faksi perlawanan Irak dan memberi mereka uang, senjata, kekuatan, harapan, dan kepercayaan diri sampai kemenangan besar dan pengusiran pasukan Amerika dari Irak, puji Nasrallah. Israel siap dihujani 2.500 roket sehari jika perang dengan Hizbullah. Militer Israel menyatakan siap untuk melawan ribuan roket dari Hizbullah Lebanon jika perang pecah. Militer Zionis percaya sekitar 2.500 roket akan menghujani negara Yahudi tersebut saat konflik pecah. Uri Gordin yang menjabat sebagai Komandan Home Front Command, Komando Depan Dalam Negeri Angkatan Darat Israel, mengatakan pihaknya tidak ingin berperang dengan Hizbullah Lebanon, tetapi siap menghadapi hujan ribuan roket dari kelompok bersenjata itu di masa depan. Pada bulan Mei tahun ini, militer Israel berperang 11 hari melawan kelompok bersenjata Palestina di jalur Gaza yang menembakkan sekitar 4.400 proyektil ke arah Israel. Militer Zionis mengatakan sistem pertahanan rudal Iron Dome yang telah digunakan selama sekitar 1 dekade mencegat sekitar 90% roket yang menuju daerah berpenduduk dan hanya di bawah 300 proyektil yang menghantam distrik berpenghuni. Tingkat tembakan roket dalam perang 11 hari itu melampaui dari tembakan roket dalam perang Israel tahun 2006 lawan Hizbullah. Pada bulan Mei, kota-kota seperti Tel Aviv dan Asdod mengalami jumlah tembakan tertinggi terhadap mereka dalam sejarah Israel, kata Gordin. Kami melihat kecepatan lebih dari 400 roket ditembakkan ke Israel setiap hari, ujarnya, seperti dikutip dari AFP Senin 18 Oktober.